Saya kenalkan satu-satu ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya kenalkan, ini semua sih sudah kenal. Tapi yang terutama kita kenalkan produk dan saya kenalkan petinggi-petinggi Kipra. Saya kan ini pesuruh, ketua umum tapi pesuruh. Nih, maaf Pak Dewan Pengawas, jangan diawasi terus ya. Tapi harus diawasi biar jangan salah. Nah, ini ketua pembina saya, abang dan saya marga Ujung. Jadi saya Batak. Adik saya Ujung. Pada saat itu dihadiri oleh berapa ribu? 1.200 dari kalangan Batak nasional sampai internasional. Peras. Jadi dia pun kalau dia nggak bisa belajar di Bertemu. Saya Batak Manado. Biasanya kan Manado tok. Nah sekarang Batak Manado. Saya bangga orang Batak loh. Benar. Faktornya itu. Jadi ini ketua pembina, ini ketua dewan pengawas. Ini saya punya GM sekalian OKK. Kalau katanya dia Bu Evi ini boleh ini. Biar saya sudah angkat, dia bilang nggak bisa, diberhentiin lagi. Nah ini ada dari Pekanbaru, ada teman kita juga Mbak ini dari Pertamina. Saya dengan beliau tuh relawan Jokowi, nggak boleh sembunyi ya, tentang saya udah ditumpuk. Kita, nah ini mana yang satu? Nah dari Aceh ini bos saya di Nasdem dulu. Kalau di Nasdem itu ada Bang Rusli, orang lain nggak boleh masuk, dia bilang kakak masuk. Ya kan? Kita punya tempat di sana. Kita punya, pokoknya itu kayak kita punya ya Nasdem itu, bener nggak? Nah jadi sekarang bukannya saya bukan Nasdem, tapi saya Prabowo, memilih presiden yang sekarang. Nah jadi ada teman-teman ini, ada kita punya bos dari Kejaksaan Agung dulu, kantor kita di bawah Kejaksaan Agung ya, sini kok, abang, horas nih. Nah beliau ini luar biasa, banyak mengajarkan saya mengenai keuangan, mengenai koperasi itu jangan melenceng ke sini. Nah, Mbak ini sama-sama ya di Jokowi Center. Mbak ini bukan saya ketua Jokowi Center. Nah, ada nih ketua Kipra Utara, Ibu Dewi. Nih, Ibu Dewi Cokonan ini kebetulan kaum Nang. Dia anak-anaknya sudah kawin semua. Sudah matang semua kan ya? Sudah punya susu ya? Tapi masih hebat masih. Saya juga ini sepupu saya. Mama saya punya, papa saya punya adik yang bermusuh. Banyak juga belajar dengan dia. Desainer baju dan segala macam. Iya dong. Nah kalau untuk butik ya, ini Ibu Endar, dia ini kalau kita bilang dia hebat dia. Jadi tapi dia kan bayarnya tinggi, jadi kan masih banyak tunggu, cepat ini dari sini. Sebagai beliau wakil ketua umum di bidang investasi. Terus ada yang Ibu Sofi, humas kita, cocok dia humas Kipra, humas kita Kipra. Dan ini kita kenalkan Bu, mitra kita Kipra juga nih. Mitra kita Ibu, ini Pak. Ya, ini hebatnya pengusaha. Nah ini juga ada partnernya atau bekas pacar suaminya. Nah ini ponakannya Pak Glenn kehidupan. Itu Halalin, mana Halalin? Ya, itu mana yang lain-lain? Yang lain berarti mohon maaf karena belum datang. Nah ini sekarang saya kenalkan ini dari Rizky. Beliau ini ketua DPW Aceh Kipra, sekaligus beliau koordinator MBG di Aceh ya. Hebat ini, 100 lebih dia punya, bukan saya punya ya, dia punya. 100 lebih BKN, bertengkar terus dengan BKN. Saya bertengkar terus, dia tenang. Hebat ya. Orang Aceh biasanya kan emosi, tapi ini enggak nih. Tapi dia masih bujang ya, kita wajib mencarikan dia. Nah, saya kenalkan satu lagi nih, banyak membantu saya Pak yang
sayang. Ya, tetapi beliau petinggi BPPT dan kita sudah pernah berbuat dan sekarang jalan sagu jadi beras. Dihadiri oleh beberapa menteri ya, kita launching. Terus beliau juga punya tim yang khusus ikan nila air laut. Nah, kita beras sampai sekarang masih masih beras. Nah, beliau banyak membantu saya di BPPT, bahkan saya kan kontrak terus Pak ya, beliau bantu saya Bu. Dulu ya Pak ya. Sekarang saya mengalih ke BGN dan tidak tetap membina UMKM, besarkan ketahanan pangan lokal. Itu utama dari Bapak Presiden kita Bapak Prabowo. Nah, ini kita sudah kenalkan tadi ya. Nah ini Jopatunkan ini mitra BGN juga. Banyak dia punya 3T ya. Di Sumut juga Hemdal ini ada 60 ini. Punya beliau 3, benar ya? 40 nanti. Ya, jangan merendah. Supaya orang termotivasi, ya kan? Nah ini kita ada tim dari Kompor. Ini anggota semua, ini badannya keker-keker. Kemarin pakai baju tentara, sekarang nggak pakai. Nah, bercanda. Nah ini kita punya Kompor kebetulan. Teknologinya ini dari Bapak Jenderal Kunto. Nah kita diajak bermitra. Kebetulan dari zaman Pak beliau Pangdam, saya sudah diajak bermitra dengan beliau. Ada ayam, apartemen ayam, ada mesin sampah, dan ada air minum. Yaitu barangkali nanti kita akan pelan-pelan, tapi kita ini dulu yang kita sudah bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Nah ini Mas Holdi, pengurus Kipra juga ada itu juga. Nah kalau lihat itu bank itu yang sana nih, tadi boleh disuruh kita, saya bilang ambil ini. Jadi kita mulai ya Pak ya. Nanti barangkali siapa yang mau bicara mengenai ini, monggo, saya serahkan ya Pak ya. Terima kasih. Di situ kita pakai buka itu ya. Saya serahkan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israk. Kebetulan saya di sini dari PT Flonapal Benih Harsa. Kebetulan direktur kami Ibu Mia Kunto. Kami berkantor di Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung. Yang akan kami presentasikan di sini salah satunya karena kami memiliki beberapa teknologi. Terutama yang salah satunya ini adalah kompor biomas. Kenapa disebut kompor biomas? Karena kita di sini menggunakan bahan bakar. Salah satunya itu untuk peningkat panasnya menggunakan air, dan untuk bahan bakarnya bisa pakai bahan bakar apapun, tapi tidak menggunakan gas, tidak menggunakan sumber bahan energi tambang seperti itu. Yang saya lihatkan di sini bentuk wujud aslinya seperti ini. Ini ukuran kecil, tapi kalau misalkan mau customize untuk ukuran yang lebih besar, itu kami bisa bikin. Untuk lebih jelasnya, saya tayangkan dulu video. Setelah saya tayangkan video, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh. Setelah itu baru kita praktek penggunaan. Baik. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi uji coba. Ada yang ditanyakan? Iya, boleh Ibu. Siapa? Saya Bu Rini. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Saya mau tanya itu tadi untuk pengapiannya tuh jadi dipancing dari apa tadi yang bilang ranting lah apa gitu ya. Siap. Jadi setelah dipancing api, terus airnya gimana fungsinya? Terima kasih. Ada lagi biar sekalian, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya tanya. Iya, Bu, boleh. Karena saya juga lama tahu nomor sekarang ini. Ya. Ini ada garansinya nggak? Kasih makan dulu. Kasih makan dulu. Iya. Jadi Mas Ida yang ganteng. Ini SNI-nya sudah ada, tapi saya tanya Ibu sudah ada. Lalu ini ada garansinya berapa lama? 1 tahun. 1
1 tahun. Oke, pernah nggak dengar kayak gas dia meledak? Enggak, Belum pernah. Oke, jadi selain ini kita kalau mau berapa tunggu bisa ya? Ini kan portable 1, Iya. tapi bisa tinggal tambah-tambah gitu. Betul. Artinya yang satu ujung sana juga harus 3 atau cukup 1? Sebenarnya mesinnya 1, tetapi kalau misalnya kita mau bikin lebih besar bisa. Jadi ukurannya ini kan kecil Bu. Ini kan sekitar 2. Iya, betul. Customize jadinya. Jadi kan kalau ini kan ukurannya sekitar 25x20. Ini serannya Pertamina loh ini, mana nih? Oh, pantasnya dia bertani. Ukurannya sekitar 25x20. Tapi kalau yang lebih besar itu sekitar 35 sampai 35x40. Kalau untuk tungku bisa berarti 2 mesin Bu. Oke, tapi maksud saya satu tungku itu bisa bikin 2-3. Yang Atau- ini? Enggak, yang sana. Tempat ini yang kecil. Yang ini? Iya. Satu tungku 1 Bu. Oh. Iya, karena karena kalau misalkan kita ini ada kendala, tetapi alhamdulillah selama ini kita belum ada kendala. Jadi kalau misalkan mesinnya kayak ini kita tetap harus bikin banyak. Jadi kalau misalnya terkendala ada yang lain. Oke. Jadi satu tungku 1. Terus berapa dia tingkat kepanasannya? Baik, tadi sesuai yang pertanyaan Ibu, tadi itu air itu gimana fungsinya, terus kayu ini seperti apa? Oke. Jadi sebetulnya untuk bahan bakarnya, karena kita kan masyarakat Indonesia itu kan banyak sebetulnya ya, setiap daerah berbeda-beda. Mau menggunakan ranting, kayu, ataupun briket. Ini briket ibu-ibu. Jadi briketnya briket sampah yang kami produksi sendiri, atau mau menggunakan briket yang hitam, yang dari arang, atau mau menggunakan wood pellet itu terserah. Lebih bagus mana? Briket ini atau kepanasannya atau kayu-kayu atau apa? Sebenarnya kalau untuk panas, yang pertama, kalau kompor biasa itu kepanasannya sekitar 300 sampai 400 derajat. Nah, kemudian kita olah modifikasi dengan penambahan air sehingga panasnya ini menjadi 2 kali lipat dari panas biasa. Tadi seperti yang di video dijelaskan bahwa panasnya bisa sampai 700 derajat Celcius. Sehingga untuk memasak juga itu cukup. Tadi ada video, coba Mbak sebentar. Ada video di bagian ini di tengah-tengah. Nah, ini Bu, yang di tengah-tengah ini itu tuh untuk melelehkan kaleng aluminium. Yang namanya kaleng aluminium itu dia titik lelehnya itu di sekitar 700 sampai 800 derajat. Nah, kalau misalkan tidak sampai segitu, otomatis dia tidak akan meleleh. Makanya kalau kompor ini sudah kita coba dan panasnya bisa sampai 800 derajat karena bantuan air. Nah, jadi pertanyaan, airnya dari mana? Nah, airnya itu ditampung di sini, nanti kita tambahkan sehingga nanti itu meningkatkan panasnya. Nah, terus ada pertanyaan juga, terus ini fungsinya untuk apa baterai? Nah, baterai ini fungsinya untuk menghidupkan blower. Jadi di dalam sini sistemnya itu ada blower, kemudian nanti baterai bisa kita cas karena ada kabelnya. Ada kabelnya, nanti kita bisa cas di rumah, ataupun kalau misalkan ada daya seperti solar panel itu bisa digabungkan. Cuman kalau solar panel itu kita exclude, tidak include gitu. Nah, kemudian ditambah kalau ukuran seperti ini minimalis bisa dibawa kemana-mana. Dan ini sudah pernah dipakai, digunakan di produk UMKM seperti kayak menggoreng kerupuk, tahu dan lain-lain seperti itu. Seperti itu Ibu. Kalau ada aku Airnya tinggal ditambahkan Ibu. Sini. Jadi dimasukin lagi. Kalau sampai kering nggak ada bahaya, cuman nanti panasnya malah berkurang Ibu. Itu aja. Karena kan yang namanya kalau udah ada, jadi air ini nanti diubah jadi uap. Yang namanya uap itu nanti bersinggungan dengan api, dia malah meningkatkan panas. Ada lagi yang ini? Ada. Ini kan kita untuk bagian. Iya. Wajarnya kan gede-gede. Iya, betul. Apa ini bisa dimodifikasi? Nah, sebetulnya pakai yang sebesar ini juga tidak masalah. Paling kita harus bikin dudukannya Bu. Oh, dudukan. Dudukannya saja. Oh, nanya dong. Nih. Nah, dudukannya saja. Jadi misalkan pakai kompor ini, nanti dibikin dudukannya sendiri, nanti baru disimpan untuk kompornya di atas. Seperti itu. Pertanyaannya Mas, Iya. untuk memasak 1 hingga 2 jam, Iya. berapa banyak kita butuh bahan bakunya ini? Oke, tergantung bahan baku ini. Kalau misalkan kayu, otomatis dia lebih cenderung banyak dan kita harus tahu juga kayunya yang digunakan kayu apa. Kalau misalkan kayak
Albasia, terus Sopsi apa segala macam, itu dia pasti cepat habis begitu. Nah, kalau kita biasanya juga kita pakai ini briket sampah. Briket sampah ini kita dibikin dari sampah organik dan anorganik dicampurkan seperti kresek apa segala macam. Terus kita kasih zat aditif sehingga ini bisa meningkatkan panas dan dayanya setara batu bara. Ini yang kita bikin. Kalau ini nanti ada pertanyaan, kalau ini bikinnya gimana? Ada lagi mesinnya khusus. Cuman itu bisa dikombinasikan dari sini, outputnya nanti bisa digunakan ke sini. Tetapi kalau misalkan menggunakan bahan alternatif lain, itu nggak masalah. Oh, Gitu. Kita melihat daerah sekitar kita yang banyak. Mas, kalau itu kan nggak hitam ini nanti asapnya. Betul. Nah, jadi pertama itu pasti akan ada asap karena kita untuk memancing api keluar. Tapi kalau api sudah keluar, itu asapnya nggak akan ada asap. Sedikit lah, tidak seperti tungku tradisional yang pakai kayu bakar seperti itu, tidak. Nah, itu ada yang di Bandung doang atau gimana? Nah, kalau sampai saat ini, kalau yang banyak briket ini diproduksi itu baru di wilayah Jawa Barat. Kebanyakannya karena kami di beberapa kabupaten dan daerah ini kami sudah ada yang produksi. Sebenarnya ini juga potensi Bapak Ibu sekalian untuk betul, untuk mengolah sampah. Bu, izin Ibu kalau boleh ditampilkan ya sekalian. Boleh. Ya, yang mesin sampah. Nanti kita coba ini toh. Siap, nanti di terakhir kita coba ini. Ini karena gini Bu, yang namanya sumber daya kalau kita ambil dari alam itu kan pasti terbatas. Kalau sampah itu selama manusia masih hidup pasti kan buang sampah terus. Kita ulang ya dari awal. Oke. Boleh Pak? Salah satu produk inovasi terkini, mesin penjajah sampah yang revolusioner yang tidak memerlukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Dengan ukuran mesinnya yang lebih kecil dari mesin-mesin sampah lainnya. Selanjutnya mesin pencetak briket. Mesin ini mengubah sampah dari proses penjajahan sebelumnya menjadi eco briket. Eco briket ini tidak berbau karena sebelumnya dicampur dengan bahan aditif khusus. Dan mereka bukan hanya limbah, tetapi juga sumber bahan bakar baru yang bernilai ekonomis tinggi. Eco briket ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai bahan bakar pengganti industri manufaktur untuk proses pemanasan atau operasional, serta untuk pemanasan domestik di rumah tangga. Dengan menggunakan briket ini, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional, menjaga lingkungan tetap bersih, dan merangsang ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik, ini namanya briket, eco briket. Nah, eco briket ini dibikin dari sampah. Sampahnya itu sampah organik dan anorganik. Kadang-kadang kan orang kalau mau bikin briket bahannya organik semua, terus anorganik aja. Kalau kita dicampur, kelebihan kita itu. Kemudian kalau untuk barang sampah yang memiliki nilai ekonomi seperti kaca, kemudian botol, kaleng, dan lain-lain itu kita pisahkan karena itu memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, jadi ini yang kita olah itu disebutnya residu, Pak. Jadi gitu, residunya yang tidak terpakai. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bau nggak? Enggak. Karena ini baunya sudah seperti kayu, bisa dicoba dicium aja. Nah, jadi ini tidak berbau. Kemudian tadi kan kita tambahkan zat aditif. Nah, zat aditif ini fungsinya untuk meningkatkan panas. Selain meningkatkan panas, juga dia menghentikan proses pembusukan. Itu fungsi zat aditif. Nah, sebenarnya briket sampah ini juga banyak yang cari. Kenapa? Kalau dites untuk pembakaran di lidah api itu panasnya bisa sampai 1000 sampai 1200 derajat. Jadi kalau di dalam tungku itu bisa sampai 2000. Nah kan jadi orang-orang kadang-kadang suka bertanya kayak PLTU apa segala macam, dia bertanya. Terus kalau kayak gitu ini briket sampah ini kalorinya berapa? Kalau dilihat dari panas 1200 sampai 2000 berarti kalorinya sekitar 2700 sampai 3000, bahkan kadang sampai 4000. Nah ini sangat cocok sekali sebenarnya untuk jadi bahan bakar. Ini briket sampah. Kalau kita keuntungannya di situ. Nah kalau untuk di daerah-daerah lain di Sumatera maupun wilayah lain, kalau untuk kompor
kalau untuk mesin pencacat sampah ini sendiri belum terlalu masif. Jadi sebenarnya keuntungan juga buat kita untuk menjelajahi pasar yang lebih luas seperti itu. Kalau di Jawa Barat ini kayak kita di Eko Darut Tauhid pesantren itu sudah pakai ini. Kemudian yang ada di Indramayu itu untuk masuk ke PLTU. Kemarin juga kita dari pabrik semen SCG juga mereka berminat seperti itu. Karena yang pusingnya dari mereka itu tidak bisa mengolah limbah residunya. Sedangkan kita ini bisa mengolah residu seperti itu. Sampah sayur-sayuran BGM. Betul, bisa masuk. Nanti dicampur, Bu. Jadi sampah organik sama anorganik itu bisa masuk ke dalam mesin sampah, dicacah sedemikian rupa, kemudian nanti tinggal dicetak dan ini bisa digunakan. Ini bisa masuk ke PLTU apa segala macam. Kita udah ada uji analisanya kalau untuk seperti itu. Itu untuk briket dan kompor biomas. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini kita supply kemana aja nih? Selain bikin begini, Ya. briketnya kita bisa supply kemana? Oke, baik. Salah satu contohnya kalau di tempat kami di Jawa Barat itu di Kabupaten Cianjur mereka itu ada UMKM pabrik pengolahan kulit. Nah mereka itu kan butuh pemanas. Nah pemanas ini biasanya mereka menggunakan batu bara. Nah ini bisa dikombin Ibu. Misalkan batu baranya 30 atau 40%, nanti sisanya ini. Permintaan mereka itu per hari 50 ton sehari. Cuman kita belum bisa memberikan ke mereka dalam jumlah yang besar seperti itu 50 ton. Kenapa? Karena produksinya belum terlalu masif. Walaupun sampah kami ada, tetapi produksinya belum terlalu masif di beberapa tempat seperti itu. Bisa masuk PLTU bisa, kemudian kayak pabrik-pabrik yang menggunakan pemanas dengan bahan bakar batu bara, bisa nanti dikombinasi dengan ini. Nah, nanti kan ada yang bertanya, terus kalau ini sama batu bara, ini harganya berapa? Kita bisa konversi nggak gitu? Anggap aja harga ini 1.500 per kilo. Sedangkan kita ngambilnya dari residu gitu. Kalau dihitung-hitung analisa, ini bahan baku ini modalnya itu cuma 750. Kita bisa jual 1.500 per kilo, permintaan 50 ton sehari. Itu baru satu tempat, belum tempat yang lain. Kita di Jawa Barat itu udah ada yang minta itu sekitar 2 tempat itu, tapi kita belum, masih angkat tangan. Karena kita produksi belum terlalu banyak seperti itu. Kita dikejar-kejar produksi. Seperti itu. Kalau untuk daerah yang pakai kebanyakan Jawa Barat, terakhir yang memasang itu Bali juga, karena Bali juga kan lebih dari serupa. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Iya Bapak. Sederhana sekali. Ya. Menyangkut kompor ini kan sudah banyak komponennya. Ada gas, ada listrik, ada kayu. Pernah nggak dilakukan pengujiannya? Misalnya memasak 10 kilo daging. Dengan alat ini berapa kosnya? Dengan alat gas berapa kosnya? Ada nggak pengujian ke situ? Sehingga kita dalam melempar ke pasaran, kita tahu persis bahwasanya produk kita ini lebih murah dari produk-produk yang lain. Terima kasih, coba. Kalau secara rinci mengenai kos lebih rinci, kami belum mengukur Pak, tetapi kami langsung dari penggunanya. Kebanyakan pengguna kami itu UMKM Pak. Jadi yang mana contoh kita pernah ngasih ini di Tanjung Pinang, yaitu UMKM produksi goreng kerupuk Pak. Kerupuknya itu kerupuk ikan. Biasanya mereka menggunakan gas itu yang kalau UMKM itu gas tabung hijau berapa 3 kilo? 3 kilo itu bisa habis dalam waktu 2-3 hari karena dia penggunaan yang masif. Sedangkan kalau pakai yang ini mereka tidak perlu gas Pak, jadi dia aman aja gitu. Ada kos. Ya? Kan ada kos. Ya. Ya perbandingan kos itu ada kan? Nah, kalau perbandingan kos secara hitungan matematis sih kami tidak gitu Pak, kalau gitu. Cuman kalau dari segi irit-iritnya, kemudian dari segi penggunaannya itu lebih hemat seperti itu. Karena ini kami berdasarkan dari mereka yang langsung menggunakan. Dan kalau kami juga kadang-kadang ini juga digunakan untuk yang menggunakan gerobak seperti itu. Untuk kami ya. Ya. Maksudnya pertanyaannya Paham? Pak, daging rendang 10 kilo. 10 kilo Ya. pakai gas, Dengan listrik pakai 10 kilo. gas atau pakai listrik. Ya. 10 kilo. Itu berapa lama? Berapa ini. lama masaknya? Kalau pakai ini berapa lama masaknya? Mungkin bisa jawab ibunya
kimia. Oke, enggak. Kalau gampangnya simpelnya Pak, kita untuk memanaskan air saja. Bisa jawab. Kalau memanaskan air, air itu kadang-kadang kalau pakai gas itu bisa mendidih di waktu 6 menit Pak. 6 sampai 8 menit. Kalau kita ini kurang dari 5 menit. Otomatis kan itu lebih costnya lebih irit ya. Betul. Seperti itu. Dari segi contohnya perbandingan simpelnya seperti itu. Masak air 1 liter sama yang pakai kompor dan pakai ini, yang ini lebih cepat. Dalam berapa liter? Kita anggap 1 liter ya Bu. 1 liter, kalau yang pakai gas itu bisa 8 menit, kalau pakai ini bisa 5 menit. Oh, ada Ya. pengamatan waktu. Itu ada pengamatan waktu tadi yang saya sebut. Jadi sih mau nanya. Kita lihat prakteknya. Berarti kita perlu kaji lagi lebih jauh. Saya tahan. Efisien. Oke, yang pertama katakanlah ini bisa lebih efisien daripada gas, kan? Tapi untuk kita bisa memproduksikan bahan baku ini kan kita analisanya gini Mas. Orang masak itu tengah malam. Ya. Ya kan, tentunya bahan baku untuk masak ini seperti briket maupun kayu itu dipersiapkan pasti dari siangnya lah. Betul. Jadi kajiannya yang perlu kita tahu untuk memasak dalam estimasi waktu 8 jam berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, ya kan, serta cost-nya dibandingkan dengan gas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua baru nanti kita perlu kaji lagi berapa efisiensi waktunya. Nah, yang ketiga berapa tenaga kerja ataupun orang yang terlibat untuk mengoperasikan kompor ini, karena ada yang harus tangan bersih, ada yang harus tangan kotor. Betul. Kan gitu nih Iya. konsepnya kan gitu. Betul. Sedangkan kalau kita bicara ke dapur MBG itu yang paling utama adalah high-nya. Betul. Nah, jadi ini harus kita kaji sama-sama nanti supaya kita dapat pakemnya. Iya. Nah, berarti itulah nanti makanya kita mau pengen lihat Iya. waktu ini dulu. Coba. Nah, nanti kita masukin ke dapur MBG, begitu ada inspeksi, karena kenapa? Iya. Ini kontaminasi. Kontaminasi, Ya, ya. gitu. Betul. Karena itu yang paling bahaya. Iya. Nah, makanya kenapa ada instalasi gas. Ya. Di setiap dapur MBG itu dipasang instalasi gas dengan biaya puluhan juta ya untuk antisipasi biar jangan ada benda-benda kotor yang Masuk. bisa menyebabkan kontaminasi di saat memasak. Ya. Maka hal-hal ini yang perlu kita buat kajian lagi. Ya. Karena gini, kejadian di saya Ya. dengan BGN kita meeting, terus diwajibkan memakai gas tabung, pakai tabung Pertamina. Ya. Saya bilang Pak, saya nggak mau pakai Pertamina, saya mau pakai ada kan LPG lain itu yang punyanya Petronas. Ya. Iya, Malaysia. Malaysia ya. Nah, itu dia karena lebih efisien. Kita masuk 10 kilo, 50 kilo, dia keluar, dia timbang, ada sisa 3 kilo, itu dibayar balik. Kalau Pertamina kan enggak. Ya. Nah, Ada jaminan garansi. tapi kata Pak Kusum, Pak Jenderal Kusum bilang di meeting resmi, ya kalau memang itu menguntungkan UMKM, monggo, tidak harus pakai tabung Pertamina Ya. atau gas Pertamina. Tapi ya kalau bisa pakai yang lokal. Nah ini kebetulan lokal, karena kalau yang Petronas kan dari luar. Ya. Kalau bisa ada yang lokal ya lokal. Ini lokal, tapi harus kita benar-benar bisa mempresentasikan ini di BGN sesuai dengan kata Pak Rizky bilang. Karena di sana dapur itu sudah dapur industri, dapur bintang 5, bukan dapur kaki 5 atau dapur restoran Padang. MBG itu. Ya, kita merasakan itu begini sedikit robak, ini sedikit robak. Tapi mungkin kalau 3T ada keringanan. Kita coba dulu 3T. Kalau untuk di usaha mandiri mungkin mesti banyak pengkajian ulang ya. Nah, tapi ini kita sekarang ini kan eranya 3T. Ya. Oke, monggo Pak Rizky ya. Kita coba tes. Nah, kali kalau ada yang lain mau nanya, Pak Jenderal. Suara saya udah keras. Siap. Pakai aja Pak. Pakai mic Pak ya. Makasih Bunda. Seperti yang tadi saya sarankan, ini kan kita akan besarkan lewat kiprah, akan kita ledakan. Oleh karena itu lengkapi. Satu SNI, yang kedua kemungkinan e-katalog, TKDN dan e-katalog. Kalau 3 ini sudah memenuhi syarat,
Bunda nanti bisa teriak tuh di BGN sana. Kami sudah memenuhi standar nasional. Kalau ada kesulitan, telepon Bunda biar saya bantu. Nah, gitu. Karena kebetulan saya membantu ngurusi SNI se-Indonesia di perindustrian. Apalagi sampean lewat depan rumah saya kan, si Setiabudi kan. Nah, kan nanti tinggal lapor sama Bunda aja. Itu satu. Yang kedua, langsung dipraktekkan ke BGN Jawa Barat. Siapa nanti di sana yang dekat, undang beliau, undang BGN itu untuk mempercepat proses bahwa ini sudah seizin dari BGN. Nah, gitu. Mungkin nanti sama Mas Rizky lah. Aceh. Di mana? Yang di Aceh apa di mana? Kan ada yang di Bogor, ada yang di Garut, ada yang kita punya juga di Jawa Barat, nanti bisa sinergi gitu. Yang ketiga, dari izin tadi kemudian dipraktekkan lagi, yakinkan bahwa sampean bisa memproduksi berapa, sehingga nanti kalau ini memang dari Kipra menjadi besar, banyak sekali masalah sampah, nggak usah jauh-jauh, sampean ngurusi yang di Bandung aja kan sampahnya kan menggunung. Kan gitu. Jadi yakinkan kemampuan dan batas kemampuan, sehingga nanti kita paparan kemana-mana itu sesuai kemampuan dan batas kemampuan. 3 hal itu untuk bisa diperdomani dan segera ada update lah kira-kira gitu. Karena ini udah dinasionalkan nih. Ini beliau-beliau ini ada yang dari Batam, ada yang dari Dumai, ada yang dari Jambi, ada yang dari Makassar dan lain-lain. Jadi udah kita nasionalkan gitu. Pada saat awal-awal dulu waktu beliau Pangdam, waktu di pabriknya ini, kebetulan saya juga membantu mendatangkan, kami juga diundang gitu, Pak Wahyu yang di Bandung itu yang memang asosiasi sampah, itu kita udah hadirkan. Nah alhamdulillah ini dibantu sama Bunda, bisa dibesarkan, harus betul-betul siap. Terima kasih Bunda. Sekalian. Oh sudah. Deski? Presentasi. Sudah? Oke, kita presentasi dulu. Siap. Mungkin itu baik Pak, kalau misalkan untuk itu nanti akan kami komunikasikan dengan BGN yang ada di Bandung maupun yang sekitarnya untuk kami coba menggunakan kompor ini. Kemudian selain itu juga kalau untuk masalah produksi, karena kita dibikinnya sama dalam negeri Pak, insya Allah kita bisa produksi. Paling nanti akan kita tentukan kuota yang bisa kami produksi berapa per masa waktu, misalkan 1 bulan kita mampu produksi berapa ratus gitu. Kemudian selain itu tadi udah juga lengkap kalau untuk SNI sudah, kemudian tadi nanti kalau misalkan ada kendala Udah apa? SNI Sudah ada. kalau e-katalog udah ada, kalau SNI nanti saya pastikan lagi ya Pak. Kalau e-katalog sudah masuk kami Pak, e-katalog sudah masuk. Kalau SNI nanti saya pastikan lagi untuk lihat dokumennya. Kalau sudah katalog berarti Kalau belum ada SNI sudah SNI-nya. Iya. Sudah masuk e-katalog sebetulnya. Terbalik kan? Nanti saya periksa lagi untuk dokumen SNI-nya. Sudah ada. Iya, sudah. Itu paling Pak izin. Iya, baik. Yang lain lagi Bu atau cukup ini dulu? Cukup ya. Presentasi aja dulu ya. Baik. Presentasi dan mereka tanya lagi toh. Oke. Ini tadi untuk yang mesin sampah sama briket, kita ke mesin air. Kita ke mesin air. Mas, TKDN berapa persen? TKDN-nya berapa persen? Apanya? Kalau e-katalog, TKDN berapa persen? Itu kan? Tergantung produksi. Belum Pak? TKDN-nya berapa persen? 40 atau berapa? Nanti harus cek dulu sih Pak kalau untuk TKDN. TKDN belum. Udah deh kayaknya. Kalau e-katalog udah masuk. Tapi TKDN berapa persen belum tahu. Saya nanti cek lagi ya. Kalau dokumen. Tolong dicek. Iya. Ya, ini jadi kita memiliki mesin air. Jadi mesin air ini bikinan dalam negeri. Kita bisa mengolah air laut maupun air tawar, air permukaan menjadi air siap minum. Dan mesin ini juga bisa kita kombinasikan dengan mesin garam dan mesin es. Kita lihat dulu untuk mesin air. Indonesia, 80% penduduk bergantung pada air tanah yang setiap tahunnya mengalami penurunan.
Fenomena ini mengakibatkan berbagai masalah serius seperti krisis air bersih, penurunan muka tanah, dan tanah ambles yang bisa merusak. Di Jakarta, misalnya, permukaan tanah turun hingga 7 cm per tahun, merusak infrastruktur dan menurunkan kesuburan tanah. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi masyarakat. Sementara itu, 65% luas perairan Indonesia, termasuk sungai, danau, dan terutama laut, belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, sumber daya ini memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi krisis air. Salah satu solusinya adalah filter Nusantara, sebuah inovasi buatan anak negeri yang dapat mengubah air kotor menjadi air bersih dengan TDS di bawah 20, yang dimana sangat layak untuk dikonsumsi. Filter Nusantara tidak hanya menyaring air untuk konsumsi, tetapi juga dapat mengolah limbah industri dan melakukan desalinasi air laut. Dengan teknologi water feeder boiler yang dapat mengatur tekanan tinggi dan rendah, filter Nusantara meminimalisir biaya perawatan dan memiliki umur penggunaan yang panjang. Dengan filter Nusantara, kita bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber air yang ada, mengurangi dampak krisis air bersih, dan melindungi lingkungan kita. Inilah solusi cerdas untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Baik, itu presentasi kami mengenai mesin pengolah air. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu Bapak? Lanjut ke mesin es. Ice Maker Cube Crystal. Ice Maker Cube Crystal merupakan mesin khusus pembuat es batu yang cepat dan efisien untuk kebutuhan es batu skala besar. Mesin ini tersedia dalam berbagai tipe. IM1T dengan kapasitas 1000 kg per 24 jam, hingga IM5T yang mampu memproduksi 5000 kg es batu dalam waktu yang sama. Ideal untuk perusahaan food and beverage dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, es batu yang dihasilkan oleh mesin ini tidak mudah mencair. Jika disimpan di dalam freezer tanpa listrik, es dapat bertahan hingga 2 hari. Es kristal yang dihasilkan memiliki warna bening karena menggunakan air hasil proses reverse osmosis. Cara kerja: pipa didinginkan dan dialiri air hingga membeku. Setelah membeku, pipa dialiri air panas sehingga es yang telah terbentuk dapat turun dan melewati mesin pemotong es. Dengan mesin ini, kebutuhan es batu berkualitas tinggi dan efisien dapat terpenuhi dengan mudah. Mesin garam. Berikutnya mesin pengolah garam. Kotoran dan meningkat. Ini adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Namun, di balik butiran kecil ini, ada inovasi besar dari Tuan Tuhan. Mesin pengolah garam karya anak bangsa. Selama ini, banyak garam rakyat yang belum bisa dibuktikan dengan maksimal. Kadar NaCl hanya sekitar 80%, dan prosesnya belum efisien. Lonartek membawa terobosan, membawa solusinya. Mesin pengolah garam berkualitas tinggi untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Semua dimulai dari garam kosong, garam dasar hasil panen rakyat. Langkah pertama, garam dimasukkan ke mesin pengolah awal. Selanjutnya, proses pemurnian dilakukan 2 kali dalam hydroextractor untuk memisahkan kotoran dan meningkatkan kemurnian. Air hasil penyaringan tidak dibuang, melainkan disirkulasikan kembali. Proses yang efisien tanpa limbah. Kemudian, proses pengeringan tahap pertama menggunakan spinner, mengurangi kadar air secara optimal.
ke pengeringan kedua, mesin penghangat khusus dengan sistem pemanas tidak langsung, garam tetap steril, kualitas tetap terjaga. Uniknya, sistem pemanas ini menggunakan eco-briquette dari sampah olahan Flonatek, ramah lingkungan, Nah, ini pemanasnya menggunakan briquette dari sampah. Kalau pemanas penyaringan halus memastikan ukuran butiran seragam dan kualitas terbaik. Hasilnya, garam murni dengan kadar NaCl mencapai 98%. Setelah disaring, garam dikemas dalam berbagai ukuran, 250 gram, 500 gram, 1 kg, hingga 25 kg. Siap didistribusikan untuk kebutuhan rumah tangga hingga industri. Mesin pengolah garam Flonatek mampu memproses hingga 600 kg garam per jam, tanpa limbah, tanpa api langsung, dan hemat energi. Teknologi ini tidak hanya memurnikan garam, tetapi juga memberdayakan petani dan UMKM lokal melalui solusi sederhana, efisien, dan terjangkau. Flonatek, inovasi teknologi untuk masa depan yang lebih bersih. Flona UMKM membawa garam murni karya anak bangsa ke seluruh penjuru Nusantara. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk Indonesia. Baik, itu barusan yang warna merah ke yang warna merah. Gitu. Kemudian yang hitam ke warna hitam. Berarti baterainya dicas dulu ya? Bisa Pak, bisa dicas. Nanti atau mau dihubungkan ke solar panel bisa, nanti pakai yang di sini inputnya Pak. Kalau tanpa pakai ini aja bisa? Nggak bisa. Oh, Karena di dalamnya kan ada blower. Nah, pendingin ya? Iya. Nah, kemudian selain itu untuk tabung hitam ini kita isi dulu penuh menggunakan air biasa aja. Kemudian ini botol ini juga kita isi air sampai penuh untuk biar air di sininya tidak berkurang. Jadi caranya ini kita tutup dulu pakai plastik, kita jalankan, masukin. Ya. Oke. Kemudian untuk on off-nya kita ada di samping sini. Ini dalam keadaan off. Kalau on kita nyalakan dan dia ada lampu hijau, warna hijaunya. Nah, terus di mana pengaturan ininya, pengaturan untuk blowernya. Nah, ini ada tombol hitam ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian untuk pertama biasanya untuk memancing api, yang penting kita pancing dulu apinya supaya dia nyala. Itu nanti bisa pakai tisu. Nah, nanti ini kita nyalakan. Nah, itu ada blower. Nah, bisa kita nyalakan sedikit. Dia bunyi. Ya. Berapa menit jelang? Ya. Nah, ini apinya mati, karena apinya mati. Kalau apinya nggak mati, ya dia api. So biasa dia. Tangannya. Ini kambingnya terlalu besar. Buka, jadi itu. Oh, itu sana buka. Pakai biasa. Nah, awalnya ini yang pemancing apinya yang harus pakai tisu, nggak usah pakai koran. ya. Kalau di sana pakai daun-daun kering boleh? Ya, boleh, Bu. Pakai daun-daun kering boleh. Kan nggak selama ada tisu orang kampung. Iya, betul. Ya, masuk aja. Pala table, bilang pala table. Pala table restoran. Tanya satpam. Oke. Restoran, masuk tanya satpam. Kalau mereka nggak mau kasih tahu,
Kalau dari Sumatera sana, macam mana kau tidak tahu pelatihan bola ya? Oke. Logi. Ya, di awal itu pasti Pak menghidupkan apinya yang rada. Pak Ardi, kemana? Ini beneran bos teknologi. BPPT. Buat mancing ya. Ya, untuk mancing, betul. Untuk awalnya ini yang mancingnya ini. Kenapa dia lama? Dari sama. Ini mau lihat ini kompor mana? Mau lihat kompor pakai air, nyana pakai gas. Mana kamu? Makan dia dulu, Yufani. Itu Pak Benny kasih makan Pan. Pak Dani Pan, suruh makan. Kasih minyak tanah bisa nggak? Bisa Bu, dikasih minyak tanah atau kita kasihnya apa namanya? Spiritus. Apa namanya? Spiritus boleh. Spiritus boleh, minyak goreng boleh. Bensin boleh. Boleh. Jangan bensin dong, apa ya? Kita pakai minyak goreng. Itu ya apa tuh? Minyak goreng. Oh, minyak goreng. Biasa butuh berapa menit prepare begini? Kalau misalkan ini ceracahnya kecil, itu biasa lebih cepat. Nanti kalau sudah besar baru disorong. Ya, baru dari sorong. Kalau tungkunya begini, Ya. ini artinya begini susah dong. Jomplang. Oh, enggak. Kesenggol tuh kan jomplang. Nah, jadi nanti khusus ini khusus yang rata. Dikasih itu ya Mas, ya, tambahin lagi ya Mas. Bisa. Yang rata aja deh. Besarin mungkin Deh, itunya. karena mintakan tuh kecil yang rata. Sudah mulai nyala ini Bu, sudah Ini mulai bisa. nyala. Bisa. Sudah mulai nyala ini. Maksudnya berapa lama prepare sampai dia normal nyala? 10 sampai 15 menit. Ini juga udah nyala Bu sebetulnya. Kelamaan kalau Iya, awal aja itu sebetulnya. Nah, ini udah mulai nyala apinya. Iya, jalan juga. Nih, kalau mau lihat ini kita geser. Berarti di dalam sini ya Mas ini ya? Ya, ini nanti bisa dimasukin. Enggak, ini di dalam sini ya? Iya, di dalam sini. Atau di dalam? nyala atau mati lagi? Nyala besar dulu. Nanti apinya merah apa biru? Merah. Merah hitam dong ini Pantatnya. Udah. Ya, hitam mas. Udah tambah gede tambah siram bensin. Ya, nanti kalau sudah besar kita tambahkan lagi. Ya kan ini teknologi air. Ya. Tapi kepraktisan kayaknya belum. Ya. Masih perlu dibenahi terus. Efisiennya juga belum. efisien praktis sudah, penghematan kan? Ya. Efisien sudah, tinggal beliau ini agak lama ininya. Iya, mancingnya. Mancingnya. Ini kan Butuh sudah 10 menit ya Mas ya? Iya, 10 teknologinya menit. udah gitulah, orang Pak Jenderal yang bikin tidak mungkin tidak untuk UMKM. Kalau untuk UMKM oke. Iya, UMKM. Iya, tapi kalau untuk rumah tangga kayaknya enggak. Iya. Ininya mahal, 5,7 rakyat kecil berapa udah. Lebih murah dong. Kalau kita mau menghemat 5,7 juta kan rakyat kecil susah. 7 juta, ini hanya 8 juta. Jadi jangan bilang 7 juta lebih, 8 juta kan ini. Kalau begini, usaha oke. Iya. Jelas hemat di kos. Masuk hemat. Ini dari Jambi, mari lihat ini kompor. Udah makan belum? Makan dulu. Karena apa, kalau beli gas kan kita beli terus-terusan. Ini dari Jambi ya. Ini kan enggak. Makanya kalau untuk usaha oke lah. Tenang dulu ya, jangan banyak tanya. Tenang, lihat dulu. Ini Jenderal bintang 3 yang punya, nggak mungkin tidak efektif. Kalau Pak Jenderal tuh lihat aja. Ya makanya kalau untuk usaha oke. Ada juga yang rumah tangga pakai. Kalau dia Ada. keluarganya besar, keluarga 1-2 buat apa? Kalau keluarganya besar, kayak saya keluarga besar.
Ini kita harus Ya, ini sampingnya ya. harus Ada kupingnya, untuk Ratakan. ini. ada pengamannya itu loh Mas. Itu udah jadi ya Mas? Sudah belum Bu? Masih ini. Dia prepare-nya kan 5 sampai 15 menit. Pan, itu Pak Danis. Coba tanya supir soal mana? Kan lu. Aku minta jemput. Mungkin dipancing minyak Mas. Sudah Bu. Kan ada. Nanti dia nyalakan besar kan? Belum. Tadi mati lagi ya Mas ya? Langsung korek-korek dia jadi nyala sendiri. Iya. Kalau korek-korek dia mati, marah dia. Aku melihat ini. Iya. Saya tak foto. Mana si Pekanbaru udah pulang? Ada tuh. Misi meeting sama Pak Bupati. Nah, udah jadi. Sudah. Jadi. Kita cari. Mati lagi. Lagi prepare, tanya persiapkan dulu. Iya. Ini kan 15 menit nih, baru 6 menit. Bukan, kurang prepare-nya. Harus minyak taruh minyak. Periksa daya perangkat satu daya perangkat kita atau di toko panduan sambungan untuk mempelajari cara mengendalikan dua atau peta tombol sumber di bawah ini untuk memilih sumber yang semu. Nah, ini apinya tuh. Nyala. Enggak besar. Nah, udah besar. Sudah Bu, udah besar nih. Mau Evi udah besar nih. Bisa, ya. Nanti kan goreng tahu, jadi kita coba. Mbak goreng tahu. Ada tahu, ada tempe, ada... Pengukur panasnya nggak ada Mas? Ukur Iya, panas. enggak. Nanti kita lihat aja pas mendidihnya berapa menit, Pak. Bukan goreng-goreng. Angkat tuh. Nggak ada juga kali. Tempat untuk mengurangian, mengurangi. Dikecilin ya. Dikecilin. Iya. Ada setelannya ya? Ada Pak, ini Pak. Untuk mengecilin. Iya, ini. Ya. Ada. Oh. Bu, apinya biar besar. Boleh Mbak dipasang aja. Ini setelan buat kecil sama Ya. besar. Boleh. Ya. Bisa ngoreng. Goreng apinya Pak. Ini Sudah. sudah besar ini. Ada lebar. Jangan sikit lagi. Iya, tadi kalau besar banget. Pak, ada beli juga di mana di kota. Itu mah di mana aja. Ini potongan-potongan kayu bekas bangunan. Iya, betul. Bunda kalau mau cari ini, cari yang lagi bangun rumah. Banyak tuh. Masa ya? Lagi potong-potong kayu ya. Gara-gara Bu, ya. pasarnya Pak, ya. Pak gratis ya. Pancingnya api tetap dari situ ya Mas? Iya. Nanti kalau misalkan mau pakai briket atau apa bisa. Nah, Ini ya, biasa. Jadi itu Iya, apinya. minyak goreng Pak. Kita bawa yang bekas, sayang bawa pakai yang goreng. Udah jadi itu apinya tuh. Udah mati, udah ini udah besar apinya. Nah, pertanyaan lagi. Udah mulai panas. Iya, ada pertanyaan lagi. Hitam-hitam. Ini udah mulai panas kok. Mau lihat apinya itu. Ya. Cukup tinggi. Ya. Ini udah mulai panas. Kan apinya, oh ya. Oke, sekarang goreng tempe, goreng tahu. Betul tak? Melihat semua Ini udah mulai panas nih, Bu. Minyaknya udah mulai panas. Ini mau pakai MK. Takut ya? Oke. Ini berapa panasnya berapa derajat? Bisa sampai Yang sekarang ini? Yang sekarang masih 300 300 pasan.
Nggak langsung ke MBG. Nggak bisa, MBG juga nggak bisa. Iya, nggak bisa, nggak boleh, harus higienis. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kartelnya tuh gosong nggak hitam bawahnya? Boleh. Gosong. Coba TP-nya cemplungin. Pertanyaannya apa? Mana ininya? Ini dekat biar aku bicara. Ininya mana? Oke. Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita mulai aja, tapi sebelum kita mulai, saya minta Pak Datuk untuk sembahyang, doa, potong aja, yang penting ada doanya. Ya, terima kasih Pak Datuk. Ketua Bapak. Hah? Boleh kok? Nah, kalau aku lupa, ini ada yang lebih muda. Ayo, Aceh yang lebih muda. Aceh. Oh, Pak Is, mana ini? Pak Is, ada nggak yang bisa doanya anak kita? Biasanya ada. Oke. Doa. Kita doakan perjuangan. Memang kita undang nggak terbatas. Ini ada dari Banten sebentar lagi hujan, dari Pekanbaru sudah ada, dari Pontianak lagi OTW, dari Aceh, dari Kipres Studio, terus Ibu Anita dari DKI, terus di sini nanti kita perkenalkan satu nih, doa dulu. Kecil begini ya? Iya. Praktis ya? Praktis. Bisa dibawa kemana-mana. Saya pikir Bisa. Iya. Enggak. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum acara dimulai kita berdoa supaya lancar sampai akhir nanti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa fil akhirin wa sallim ya Allah wa sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin wa kazidah. Ya Rabbana wa kalhamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzuka sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma dal Islam wal muslimin. Allahumma dal Islam wal muslimin. Allahumma salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil awalina fi syafaratil maut wa jadal al-afai dal hisabi asira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li walidayya wa tub alayya. Rabbi firli wa li walidayya wa tub alayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabayyana baina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tunggu ini dulu ya, Bang Kasian. Sekian dari saya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, berapa menit lagi? Tunggu deh. Iya, belum.
Kita makan dulu baru. Siap, ya. siap. Berapa menit lagi Abang Dad? Tunggu Abang Dad ini baru mau makan. Oh, oke, ditunggu 5-10 menit. Oke, Abang Dad. Makasih. Nanti kita coba mau goreng kakak. Boleh? Boleh. Asap nggak masalah ya, ini ada asap. Asap sedikit ya. Iya. Karena kita mancing loh, jadi ini tuh kayu. Ini kita juga bawa sampel biket dari sampah. Terus pakai airnya mana? Ini nanti masukin sini. Kalau ini sih bahan bakar bisa kayu, bisa bakaran, bisa apapun. Terus cas sampai handphonenya di mana? Ini nanti dicas HP-nya bisa kesini. Nanti ini bisa dicas, ini ada colokannya. Oh, oke.